Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali sore hari ini Mozaik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan tentu kalau di bulan Ramadan ya pendengar, pelaku usaha UMKM apalagi di bulan Ramadan ini merupakan momen emas bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan. Dan menekuni usaha UMKM di bulan Ramadan itu bisa juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan. Dan sore hari ini kita akan membahas seputar UMKM ya. Ada Mbak Reni Dwi Handayani. Beliau ini merupakan pelaku usaha rumahan ya pendengar. Nah kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mbak Reni. Waalaikumsalam, Mbak Titi. Kabar baik Mbak, gimana usahanya? Alhamdulillah. Lancar Gimana ya. nih, Mbak? Ya. Oke, nah Mbak Reni ini pelaku usaha rumahan. Nah biasanya usaha apa nih? Biasanya masakan-masakan apa yang sering ditawarkan ke konsumen nih Mbak Reni? Kalau saya, karena saya memang suka banget ya makan-makan ini, kue, jajanan-jajanan gitu. Jadi saya Mhm, cuma terima pesanan orderan tuh kue-kue aja, Mbak. mhm. Wih, Jadi pasir kayak ini ya aja. berdasarkan pesanan saja ya membuatnya. Ya, betul. Iya. Oke, menjalankan bisnis atau usaha rumahan ini sudah sejak kapan nih Mbak Reni? Sudah sejak 2000, mulai COVID itu, Mbak. Mhm, mhm, Mulai COVID kan berapa? Sekitar 2020 ya mungkin ya. mhm, mhm, mhm. 2020 ya. Ya, Hmm. mungkin karena ini kalau istilahnya anak sekarang karena kegabutan gitu ya. Jadi cuma di rumah aja gitu. Jadi Mhm. coba-coba bikin sesuatu. Akhirnya terus dicoba, Aha, diposting. aha. Terus ternyata nah kok ada. Padahal awalnya cuma iseng, Iya. iseng foto gitu. Posting ya gitu. Ternyata Respon banyak peminatnya. responnya banyak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Biasanya Mbak Reni Terus menggunakan setengah promosi itu ke mana saja? Media apa saja nih Mbak Reni untuk usahanya Mbak Reni? cuma lewat WA aja. Jadi awalnya dari teman-teman di Mhm, kontak WA. mhm, mhm, Terus akhirnya mungkin saya selalu bilang kalau enak tolong cerita ya ke teman yang lain ya mhm, gitu. mhm. Oh, Terus saya gitu. dari mulut ke Kalau enak mulut tolong gitu ya, cerita biasanya ya begitu. gitu. Aha. Iya. Biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga ya begitu ya, dari mulut ke mulut, ini enak loh masakannya gitu ya Mbak Reni ya. Jadi saya selalu pesan kalau ada yang cerita Aha, gimana gitu. Kadang eh, nggak saya minta pun langsung enak loh gitu ya. heeh, Oh heeh. gitu, alhamdulillah baik gitu kan. Ya kalau kalau enak tolong cerita ya sama teman yang lain ya gitu. Biar dipromosikan gitu ya. Oke, kalau permintaan produk atau juga eh, ini kayak kue-kue yang Mbak Reni ini ya jual gitu kan. Nah itu biasanya kalau di bulan Ramadan ini semakin meningkat atau gimana nih Mbak Reni? Iya, alhamdulillah. Soalnya kalau bulan Ramadan ini biasanya orang buat suguhan kalau
tadarusan, tarawehan gitu. Mhm, mhm, Alhamdulillah ada aja hampir tiap hari mhm, mhm. yang ini, yang Oke. pesan gitu. Iya, dalam menjalankan bisnis apalagi di rumahan, kan memang harus, pintar-pintarnya memasak dengan rasa. Nah, awal mula sampai akhirnya, ya udah deh aku jualan kue basah gitu. Nah itu, idenya itu dari mana Mbak Reni? Apa memang Mbak Reni suka masak atau gimana? Iya, ya itu tadi karena Mmm, hobi suka yang utak-atik, ya mhm, bahan-bahan gitu ya. Gitu. Apalagi sekarang kan referensi banyak ya Mbak ya, bisa dari TikTok, dari YouTube, jadi mmm, coba, nyoba, coba kayak gitu. mhm, sampai akhirnya dikenal oleh masyarakat dan juga banyak yang pesan gitu ya Mbak Reni ya? Bisa omset satu Iya. hari itu omset bisa sampai berapa nih Mbak Reni? Oh, kalau omsetnya nggak terlalu banyak Mbak, paling Mmm, antara 250 sampai 400 500 ribu. Karena saya kan mmm, kerjanya sendiri, jadi nggak berani juga terima banyak-banyak mhm. sendiri, nggak ada yang bantu. Jadi Terus emang juga gimana ya, kadang ada eh, teman aja diseriusin lah gitu. Jadi heeh, saya bagi waktu sama yang lainnya juga kan. mhm, mhm, oke, Jadi banyak-banyak gak ada yang bantu Mbak. mhm, Jadi dari mulai kerja, bikin proses, bikin kue sampai packing gitu. Ya mmm. sendiri. Oh berarti, memang pure sendiri ya ngerjainnya tanpa dibantu gitu ya Mbak Reni? Hmm, Oke, nah Mbak Reni kecuali kan ada kue tantangan misalnya ah yang bisa di ini, oh mungkin eh, bagian bisa di frozen, mhm, baru mhm. saya bisa kerja agak banyak gitu lah. Oh ada yang frozen juga, yang untuk produk frozen itu biasanya produk apa nih Mbak Reni? Risol misalnya, Mmm, risol. oke. Nah, kalau tantangan terbesar yang Mbak Reni hadapi nih sebagai pelaku UMKM, apalagi di bulan Ramadan ini tuh, apa nih Mbak Reni? Tantangan terbesar apa ya mbaknya? Kayaknya nggak ada, karena saya Mmm, tuh kerja juga sesuai dengan kemampuan saya sendiri, jadi nggak berani cerita banyak. iya, Apalagi di bulan Ramadan ini kayaknya eh, kayak repot banget gitu ya. mmm, Jadi mhm, kayak kurang waktu gitu mhm, antara mhm, bagi antara mau jualan sama mhm, mau ada kegiatan lain juga itu ada aja gitu mhm, kalau bulan Ramadan. mhm. Jadi, Cara bisa membagi dibawa kan kata orang tuh em, kerja yang bikin happy itu kan kerja sesuai passion Mbak. mhm, iya, Jadi karena ini aja saya suka aja gitu. mhm, oke. Jadi buat ngisi waktu luang gitu. Cara membagi waktunya Mbak Reni, dengan pekerjaan di rumah, terus juga melakukan, ini ya, usaha gitu, itu pasti harus pintar-pintar membagi. Nah, pintar membaginya tuh gimana nih? Ini mungkin juga bisa jadi salah satu contoh ibu-ibu rumah tangga yang juga ingin atau menekuni, usaha juga nih Mbak Reni, seperti Mbak Reni. Ya tergantung ini Mbak. Alhamdulillah kalau bulan puasa ini kan Mhm, rata-rata diminta sore. iya, Diminta sore kan kalau kue. Biasanya saya tuh start dari jam 1 pagi. Saya start. mhm, mhm, Jadi mhm, biar nggak kerjanya juga nggak buru-buru. Jadi jam 7 pagi udah mulai start. Biasanya saya jam 12 udah istirahat. Nanti eh, setelah eh, sholat zuhur baru mulai packing-packing. Jadi mmm. nyantai kalau saya. Santai, karena, kerja sendiri gitu ya. Jadi, apapun kalau misalnya punya usaha sendiri tuh, kalau misalnya capek ya udah istirahat dulu nanti bisa dikerjakan kembali gitu ya Mbak Reni. Sejauh Makanya saya juga heeh, tahun ini
eh, nggak tahu ya, mungkin namanya orang kerja pasti ada titik jenuhnya ya. Jadi mau Mhm. tahun ini tuh nggak terima ini cooker, jadi kue kering udah nggak ini. Oh, Jadi biasanya fokus biasanya cooker. Cooker juga di kalau ya. tiap-tiap tahun ada cooker. Jadi sekarang lagi down dulu nih untuk cookernya ya. Iya betul. Oke. Banyak yang tanya sih teman-teman. Oke. Nah, Mbak Reni kalau misalnya usaha Mbak Reni nih, apalagi kan di bulan Ramadan, itu ada perbedaan gak sih di hari-hari biasa sama di bulan Ramadan ini? Oh iya, kalau di bulan Ramadan itu lebih banyak yang pesan, yang order lebih banyak daripada hari-hari biasa. Mhm. Jadi lebih Iya, banyak berkah Ramadan. pemasukan ya. Berkah Ramadan selalu ada gitu ya Mbak Reni. Iya. Oke. Nah, untuk brand, apakah ada brand khusus nih kalau misalnya orang ingin tahu gitu. Nah, ini pasti produknya Mbak Reni gitu. Ada brand khusus nggak? Ada itu biasanya itu bobonat. Punya saya itu bobonat, jadi semacam donat Mm-mm, yang ditusuk-tusuk. Kalau mm-mm. bobonat itu oh pasti punya Reni gitu. Oh gitu. Oh iya 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 iya. Saya udah pernah icip. Oh gitu. Ah iya betul. Itu Heeh. ada teman Oh berarti yang di Bobonat itu RRI. memang produknya Mbak Reni ya. Yang paling khas ya. Selain Ah iya, risol, selain Bobonat, biasanya cooker gitu ya. Produksi apa lagi nih Mbak Reni? ada puding, ada banyak sih kemarin tuh yang pada suka itu Mhm. pizza roll terus brownie stick. Jadi brownies kukus gitu mbak. Tapi Mmm, terus di tengahnya ada cheese-nya gitu. Itu kemarin juga banyak suka. oke. Mbak Reni merasa terbantu nggak sih dengan, pemasaran atau promosi melalui media sosial atau juga platform? Iya pastinya mbak. Mhm. Biar kan tadinya cuman teman-teman atau kontak di WA cuma tahu yang tahu ya. Mungkin dengan adanya ini jadi makin banyak yang tahu, makin banyak yang kenal gitu. Semoga Mmm, ya. mhm. Ada juga nggak sih kalau misalnya nih ada teman gitu kan ya, di WhatsApp-nya Mbak Reni, kemudian ada orang baru yang mesen, "Mbak, saya dapat nomor kontaknya Mbak dari temennya nih." Ya, biasanya gitu. Ada, Ada juga iya, yang seperti iya. itu? Ada banyak. Oke, iya. Kalau misalnya di bulan Ramadan ini menawarkan promo juga nggak sih? Nggak ada Oh, kayaknya. ada. Oh, Pasti, pasti ada, Mbak. oke. Pasti. Ya. Heeh. Kalau Instagram biasanya kan media sosial juga iya ya promosinya. Kalau media sosial biasanya mau cek, produk-produknya dari Mbak Reni tuh biasanya di Instagram kita harus, lihat di mana nih Instagramnya Mbak Reni kah, pribadi atau gimana? Iya, di Instagram pribadi sih. Saya belum ada khusus buat Instagram untuk ini. Entah. Tapi sering posting di Instagram juga untuk produk-produk, usaha dari Mbak Reni? Saya cuma lebih sering di WA. Kebetulan Mhm. saya tuh nggak tahu ya, kadang suka malas, suka mager. Oke. Kayaknya butuh admin ya. Butuh admin dan juga tim khusus gitu ya untuk promosi gitu ya Mbak Ah, Reni? ah, sampai kadang tuh ada saudara, ayo sini sini mana foto-fotonya sini, ayo aku bikinin Canva gitu. Tapi Mmm. kadang ya itu juga banyak keseringan main. Kebanyakan main kayaknya saya mah. Oh gitu, karena mungkin kesibukan juga ya, karena kan usaha rumahan itu memang harus sesuai dengan mood
mood dari yang akan Hmm, membuat kue itu gitu kan. Karena kalau moodnya nggak bagus bisa nggak enak nanti ya olahannya. Pernah juga mengalami Mbak Reni pernah mengalami gagal produk nggak sih selama mungkin saat percobaan bikin kue atau segala hal gitu? Pernah nggak sih Mbak? pasti Mbak, pasti itu ada aja gitu. Mhm, Gagal tuh pasti pernah. oke. Ya, akhirnya Produk ibu apa waktu dikeluarkan itu? orang rumah. Ayo makan, makan, habis ini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Mbak Reni ingin membagikan juga nih ke, eee, ibu-ibu rumah tangga yang lain yang mungkin juga, sama seperti Mbak Reni, ingin juga memulai usaha, ingin juga merintis usaha rumahan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu rumah tangga nih Mbak Reni? Ya, setidaknya bisa memotivasi mereka untuk lebih produktif gitu. Kalau yang pertama tuh niat dulu ya Mbak ya. Kalau sudah ada niat, pasti semangat. Niat ya, yang paling utama niat. Kemudian ada lagi? Niat paling utama. Kalau ada niat itu pasti semangat. Mhm mhm. Kalau terus habis itu dicari aja referensi-referensi gitu, resep-resep. Kan udah banyak tuh. Bisa cari di TikTok, sekarang kayaknya nggak ada, rasanya nggak ada alasan untuk nggak bisa masak kayaknya kalau sekarang cuma Bener cari bener. aja biarpun katanya aku nggak punya alat, itu banyak banget kue-kue yang cuma katanya tadinya harus pakai oven, terus sekarang bisa pakai teflon aja tuh ada, udah Oke, bisa. Jadi jadi nggak harus memang punya mixer atau apa, banyak kok sekarang kue-kue yang gampang-gampang, nggak butuh mhm, alat. tergantung dari kemauan lagi gitu ya, kemauan dari personalnya kembali gitu ya Mbak Reni. Oke, planning ke depan nih Mbak Reni untuk usaha Mbak Reni seperti apa nih? Pengen ini aja mbak, eh, lebih luas lagi, lebih banyak yang tahu gitu, Mhm mhm. usahanya. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya di era Rismenep gitu ya, di Pro 1 gitu ya, bisa banyak lagi yang mengenal, usaha dari Mbak Reni Dwi Handayani ini. Dia merupakan pelaku usaha rumahan. Mudah-mudahan saja ya Mbak Reni. Oke, Mbak Reni terima kasih loh sudah bisa ngobrol di Pro 1, sore hari ini dan mudah-mudahan apa yang sudah dilalui sama Mbak Reni juga bisa jadi salah satu contoh untuk ibu rumah tangga yang lain gitu ya, untuk melakukan bisnis atau juga, melakukan usaha rumahan gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk, tidak memiliki usaha atau malas-malasan gitu ya Mbak Reni ya. Oke. Bener-bener. Oke, terima kasih Mbak Reni, lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali ya. Mudah-mudahan usahanya Insya tetap Allah. lancar. Amin, amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pendengar, kita tadi sudah ngobrol dengan salah satu, pengusaha rumahan ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Reni Dwi Handayani ini juga bisa bermanfaat untuk Anda pendengar dan tentu saja mozaik. Sampai di sini dulu, jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.